Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Dita Kurniasari. Hari ini tema terakhir ya untuk perkuliahan di keperawatan jiwa, yaitu terkait dengan community mental health nursing atau biasanya kita istilahnya CMHN atau kalau di puskesmas itu namanya perkesmas. Nah, kenapa CMHN ini penting kita berikan di perkuliahan hari ini, karena memang fakta yang terjadi ya, angka kasus gangguan jiwa saat ini itu sangat meningkat tajam ya. Nah, ini di sini gambaran saja ya dari data di 2016 ya. Nanti ada yang di 2018, faktanya terdapat 35 juta orang terkena depresi. Kemudian ada 60 juta orang terkena bipolar yang saat ini juga sedang meningkat tajam ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga ada 21 juta orang terkena schizofren. Nah, ini yang mengerikan ya. Jadi ada setiap 40 detik ini ada satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Nah, bayangkan 40 detik ini setiap 40 detik ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Oke, saya lanjutkan ya untuk data. Oke. Nah, ini latar belakangnya kenapa CMHN itu penting kita bicarakan saat ini dan perlu sangat penting untuk diaplikasikan saat ini. Ya, pertama ini saya membandingkan kasus gangguan jiwa berat antara tahun 2013 sampai tahun 2018 dari data Riskesdas ya. Karena Riskesdas ini dilakukan setiap 5 tahun sekali ya untuk melihat angka atau kasus-kasus kesehatan yang ada di Indonesia. Ternyata dari data di 2018 itu angka gangguan jiwa berat ini sangat meningkat signifikan. Dari tahun 2013 itu hanya 1,7 per mil. Nah, di tahun 2018, 5 tahun berikutnya ternyata ada 7 per mil orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi peningkatannya kurang lebih ada 6 kali ya. 6 kali lipat dari di tahun 2013. Kemudian angka yang mengalami gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional ini ya masalah-masalah psikososial ya yang terjadi saat ini. Nah, di tahun 2013 ini sekitar 6% datanya dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Nah, sekarang di tahun 2018 ini meningkat juga sangat signifikan dari 6 menjadi 9,8%. Nah, ini angka pasung ya dari tahun 2013 14,3%, sekarang di tahun 2018 ya setelah dilakukan Riskesdas ternyata juga meningkat hampir 2 kali lipatnya menjadi 31,1%. Nah, ini sangat penting sekali, sangat urgen sekali saat ini untuk mengaplikasikan CMHN ya. Oke, latar belakang dari CMHN sendiri ya, di Indonesia ini berawal dari tsunami dan gempa yang dulu tahun 2004 ya, kalau tidak salah di Aceh ya. Dari kejadian tsunami dan gempa ini ya, muncul sangat banyak masalah-masalah yang terjadi. Ya, di sini ada masalah fisik, psikologi, sosial, budaya, spiritual ya, ekonomi dan semuanya. Nah, di sini kita fokus di masalah-masalah psikologis. Ternyata setelah tsunami dan gempa di Aceh itu angka atau kasus gangguan jiwa ini meningkat sangat drastis di sana ya, karena saya yakin dengan tahapan kehilangan ya, misalnya ketika gempa ada keluarganya atau harta bendanya yang awalnya dia punya segalanya, dengan adanya gempa dan tsunami dia harus rela kehilangan atau dia harus terpaksa ya kehilangan orang terdekatnya ya, harta benda, rumah ya semuanya. Nah, ini berdampak pada masalah psikologi sampai banyak yang menyebabkan kasus gangguan jiwa berat. Nah, dari sini dilakukan recovery
Nah, di dalam proses recovery inilah mungkin dengan masalah-masalah gangguan jiwa berat yang sangat tinggi di Aceh ya, sampai-sampai rumah sakit itu tidak bisa menampung ya dari kasus-kasus gangguan jiwa berat. Makanya di recovery inilah dikembangkan CMHN. Jadi di pelayanan kesehatan jiwa ini kita basisnya ada di komunitas ya. Ada 3 tingkat pencegahan dan aplikasi konsep keperawatan jiwa komunitas untuk diuji cobakan di sini. Ya, dan ilmu CMHN ini tidak serta-merta berkembang ya. Jadi dari banyak tenaga-tenaga relawan yang dari luar, dari luar negeri dan dari mana-mana, maka di di Aceh ya yang mengawali CMHN ini bisa dikembangkan di sana ya, karena memang kita sudah tidak bisa lagi merawat pasien-pasien gangguan jiwa berat di rumah sakit karena sudah penuh ya untuk bornya, jadi harus dirawat di komunitas. Ini latar belakangnya di Indonesia sampai menyebar di seluruh wilayah Indonesia saat ini. Oke. Nah, ini kondisi masyarakat di tahun 2013 yang tadi sedikit saya paparkan datanya ya. Jadi ada 3 kelompok kondisi masyarakat saat ini ya. Ini di kelompok sehat, ada yang mengalami masalah resiko, dan terakhir yang sudah mengalami gangguan jiwa berat. Nah, ranahnya keperawatan jiwa ini tidak hanya berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa berat saja di rumah sakit, ya. Justru lebih banyak kebutuhan pelayanan kesehatan itu ada di komunitas. Jadi intinya ketika kita di komunitas ini, jangan sampai orang yang sehat, kelompok yang sehat ini dia mengalami masalah resiko. Begitu juga yang dia sudah mengalami masalah resiko, jangan sampai dia mengalami masalah gangguan jiwa berat. Ya, ini ada 3 kelompok masyarakat yang nanti menjadi ranah dari CMHN. Nah, ini angka data di tahun 2013 untuk Riskesdas ya. Yang mengalami gangguan mental emosional tadi persentase, nah ini diangkakan jatuhnya ada lebih dari 14 juta jiwa yang mengalami masalah gangguan mental emosional. Nah, sekarang yang gangguan jiwa berat ini ya tadi berapa persen? Kurang lebih sekitar 7 per mil tadi ya. Nah, ternyata ada 400.000 kalau dijadikan angka realnya. 400.000 itu 7 per mil. Nah, yang terakhir, nah ini tindakan kita ya. Ada 3 kelompok tindakan ketika kita terjun di masyarakat. Yang pertama, ya untuk menangani masalah gangguan ini lebih banyak ke arah kuratif dan rehabilitatif. Ya, sedangkan untuk yang mengalami masalah gangguan mental emosional, dia lebih banyak tindakan preventif. Jadi pencegahan, jangan sampai yang mengalami masalah resiko dia bisa jatuh di gangguan. Nah, yang di kelompok terakhir, ya kelompok sehat ini tindakannya lebih banyak ke arah pro. Ini yang dipasung, ada kurang lebih berapa tadi? 5,3 ribu tadi kalau di angka realnya ya. Nah, sedangkan sekarang kita bandingkan dengan kapasitas rumah sakit jiwa yang ada di Jawa Timur saja ya, yang ini saya dapat datanya ya, karena memang data fix untuk kapasitas rumah sakit jiwa ini sulit ya didapatkan, diprediksi. Ini saya dapatkan dari guru saya dulu. Ternyata kalau di total di Jawa Timur saja ya, ini yang di rumah sakit jiwa khusus rumah sakit jiwa Lawang ini ada sekitar 600 titik. Ini yang paling besar rumah sakit jiwa yang setara punyanya dari Kemenkes ya nasional. Nah, sedangkan di RSJ Menur ini punyanya pemerintah provinsi ini hanya sekitar 300 TT. Nah, ditambah dengan unit psikiatri rumah sakit umum ya, di total karena belum semua rumah sakit umum dia punya rawat inap untuk kasus gangguan jiwa. Kalau tidak salah ya di Jawa Timur ini yang punya
unit rawat inap jiwa ini ada di Ngawi, ada ya, kemudian di Trenggalek baru, kemudian di RSSA ya Sutomo itu ada di RSAN. Nah, kalau di total mungkin semuanya ada kurang lebih 100 TT. Jadi total ini hanya 1000 TT untuk di wilayah Jawa Timur. Padahal tadi berapa kasusnya yang mengalami gangguan jiwa berat? Nah, ini di 2013 saja 400.000 ya, secara realnya. Nah, ini hanya sekitar 1000 titik. Nah, sisanya kemana mereka? Ya, pada para pasien-pasien gangguan jiwa berat ini pasti mereka tinggal di masyarakat. Nah, makanya sudah sangat urgent sekali ya saat ini untuk mengembangkan keperawatan kesehatan jiwa di komunitas ya. Karena memang treatment gap atau kesenjangan perawat ya, perawatan pasien gangguan jiwa ini kurang lebih jika dihitung ada sekitar 90%. Jadi hanya 10% saja pasien gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan karena memang keterbatasan dari tempat tidur, keterbatasan dari ekonomi sisi ekonomi si keluarga pasiennya dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini sudah ditetapkan ya di Jakarta ini ya, sudah menjadi darurat kesehatan mental. Apalagi saat ini saya belum tahu data yang real ya saat ini setelah terjadi pandemi COVID-19 ini karena pasti akan semakin meningkat tajam ya. Nah, di Indonesia sekitar 14 juta orang ini berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional berupa depresi, kecemasan. Nah, ini bayangkan usia 15 tahun ke atas ini usia-usia yang sangat produktif. Ketika ini tidak segera diatasi, maka dia akan menurunkan produktivitas dari individu dan otomatis juga melemahkan dari sisi ekonomi ya. Kemudian Jakarta menjadi salah satu kota yang mengalami peningkatan ODGJ antara 2016 sampai 2017 ya, peningkatan penghuni panti sosial ya untuk eksekutif ya mencapai 174% dan 75% ODGJ adalah pendatang baru. Ya, saya tidak heran ya karena di Jakarta ini merupakan ibu kota negara di mana banyak orang yang mengadu nasib di sana ketika tidak punya keterampilan, tidak punya kesiapan mental di sana, maka ketika di sana dia di luar ekspektasi mungkin saja bisa jatuh ke masalah kesehatan, gangguan kesehatan mental ya. Kemudian WHO sendiri mencatat 450 juta orang di dunia saat ini menderita gangguan mental. Dan hampir 1 juta orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. Bayangkan, 1 juta setiap tahun meninggal karena bunuh diri. Ya, nah ini di sini ada perbandingan kapasitas rumah sakit juga hanya 249 dari total 445 rumah sakit umum ya, ini yang rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani perawatan kesehatan jiwa. Berarti ada separuhnya, hanya separuhnya yang bisa menangani masalah kesehatan jiwa. Jadi belum merata untuk pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit. Makanya keperawatan kesehatan jiwa komunitas ini sudah sangat urgent untuk diaplikasikan. Nah, dari WHO pun juga sudah mengestimasi atau sudah meramalkan ya, nanti depresi menjadi penyebab penyakit nomor 2 terbesar di tahun 2020 ini. Nanti kita lihat saja di akhir tahun data dari WHO seperti apa datanya. Ya, karena ini sudah diprediksi di tahun ini ya, depresi menjadi penyakit peringkat nomor 2 mengalahkan penyakit degeneratif seperti stroke ya, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2030 bahkan WHO sudah memprediksi ya depresi ini akan menjadi peringkat nomor 1 ya berdasarkan dari Global Burden of Disease. Nah, bayang ngeri ya. 10 tahun lagi
jangan sampai kita masuk di angka, ya. Makanya harus benar-benar menjaga kesehatan jiwa kita. Nah, ini untuk indikator dalam pencapaian target rencana aksi kesehatan jiwa di Indonesia ya. Tahun 2013 sampai 2020 harusnya akhir tahun ini sudah harus dievaluasi untuk planning dari Kemenkes ya. Nah, di objektif kedua ini ya ada poin yang dimana tujuannya ya program rencana aksi kesehatan jiwa ini adalah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan perawatan masyarakat yang komprehensif. Nah, integrasi dan responsif yang berbasis masyarakat. Nah, ini sudah ada dasarnya. Ya, kenapa kita harus segera mengaplikasikan CMHN. Ya, kemudian global targetnya ya jadi pelayanan kesehatan jiwa ya ini akan meningkat kurang lebih 20% di tahun 2020. Nah, di tahun ini harusnya sudah ada peningkatan 20% dari tahun sebelumnya, dari tahun 2013. Kemudian rencana aksinya ya. Rencana aksinya terutama di keperawatan ya. Di sini ada 60% puskesmas memberikan pelayanan keswa. Saat ini coba dilihat di puskesmasnya masing-masing sudah ada atau belum poli jiwanya. Ya, minimal program atau penanggung jawab dari kesehatan jiwa. Ya, kalau di Kota Kediri kemarin sudah banyak dikembangkan, ada kurang lebih 9 puskesmas yang sudah dilakukan pelatihan CMHN dan saat ini sudah banyak yang mengaplikasikan. Ya. Walaupun memang untuk sistem rujukan, kemudian dari SDM-nya, psikiaternya pun juga belum maksimal. Ya, asalkan sudah ada perawat pemegang atau perawat jiwa komunitas yang memegang programnya. Karena yang menjadi leader nanti adalah perawat ya untuk mengembangkan program CMHN ini. Kemudian CMHN di seluruh puskesmas atau perkesmas jiwa disertai di SSJ di seluruh desa atau RW. Di SSJ ini adalah desa siaga sehat jiwa di seluruh desa. Kemudian ada unit rawat jalan dan unit rawat inap Keswa di seluruh RSUD. Nah, saat ini memang belum ada ya di Kota Kediri, di RSUD Gambiran juga belum ada, di wilayah Kota Kediri belum ada. Biasanya merujuknya langsung ke RSC Menur atau RSC Lawang yang jarak kesananya pun juga lumayan jauh ya. Mungkin yang hanya ada itu adalah unit rawat jalan ya, untuk rawat inapnya belum ada. Kemudian Keswamas diaktifkan untuk outreach di seluruh rumah sakit jiwa. Jadi ini nanti menjadi sistem rujukan. Ketika pasien sudah dipulangkan dari RSJ, ini harusnya tetap mendapatkan pendampingan dari puskesmas. Nah, jadi Keswamas ini nanti yang mengaktifkan sistem rujukan itu. Jangan sampai ketika pasien sudah pulang, ya di rumah ya dari RSJ itu terputus untuk perawatannya, karena saat ini yang banyak terjadi adalah seperti itu. Jadi kenapa pasien gangguan jiwa ini bolak-balik masuk ke rumah sakit jiwa ya, jadi angka kekambuhannya bisa masuk RSJ itu ada yang sampai 25 kali ya, 30 kali ya. Nah, itu kenapa? Karena memang perawatan pasien gangguan jiwa ketika dia sudah dinyatakan sembuh dan pulang ya, dipulangkan ini terputus untuk perawatannya. Jadi biasanya dari RSC dia akan membawakan surat rujukan, ditujukan ke puskesmas. Nah, dari puskesmas lahnya nanti yang melakukan pemantauan ya. Jadi diharapkan puskesmas mengaktifkan CMHN untuk membantu rehabilitasi dari pasien gangguan jiwa, karena pasien gangguan jiwa berat ini tidak bisa hanya sembuh sekali dia minum obat ya, dia butuh terapi lingkungan ya, lingkungannya harus mendukung, keluarga dan sekitarnya ya. Nah, inilah nanti yang mengaktifkan adalah perawat jiwa komunitas ya. Nah, saat ini yang terjadi ya, situasi kesehatan jiwa saat ini di Indonesia ini saya rangkum ya menjadi satu di sini. Rata-rata
kesehatan jiwa masih menjadi prioritas yang rendah. Ya, contohnya saja ketika Anda sakit ya, misalnya pusing. Nah, pusingnya karena apa? Ketika pusing kita langsung pasti minum obat. Pernah nggak berpikir, pusing saya karena apa ya? Kira-kira coba, apakah ada masalah yang melatar belakangi? Nah, itu. Atau misalnya ketika anak kita sakit langsung dibawa sakit flu ya, sakit demam, ini pasti kita akan langsung bingung mencari obat. Beda dengan misalnya kok ada anak yang dia murung, ya tiba-tiba yang dia awalnya aktif tiba-tiba tidak aktif. Nah, itu kira-kira langsung dibawa ke rumah sakit atau enggak? Ya, pasti jawaban saya yang lebih cepat dibawa adalah ketika dia mengalami sakit fisik. Itu menandakan memang kesehatan jiwa ini masih menjadi prioritas yang rendah. Padahal hati-hati, di fase prodromal, kasus gangguan jiwa ini yang paling sangat rentan. Ketika di fase prodromal ini individu tidak segera diberikan intervensi, maka fase prodromal ini akan memanjang dan sewaktu-waktu ketika ada faktor pencetus dia bisa muncul tanda gejala untuk mengalami gangguan jiwa, ya. Tuh. Nah, kemudian gangguan jiwa menimbulkan beban sosial ekonomi, ini pasti. Karena obat-obatan gangguan jiwa ini tidak ada yang murah, ya. Walaupun saat ini sudah ada beberapa yang tercover oleh BPJS, ya. Kemudian penyebab terbesar disabilitas, ya. Kemudian, nah, gangguan jiwa masih merupakan faktor resiko ya dari PTM ya, penyakit menular, sisa dan malnutrisi, kemiskinan, kemudian banyak penderita tidak mendapatkan pengobatan karena tidak adanya akses ya, jauh dari tempat pelayanan kesehatan jiwa yang saat ini memang banyak terjadi. Kemudian hak asasi penderita gangguan jiwa sering dilanggar. Pasien dipasung, dipukuli ya, padahal sudah jelas dia mengalami schizofren atau gangguan jiwa yang lain. Kemudian pandangan masyarakat saat ini ya, terkait kesehatan jiwa ini hanya fokus pada gangguan jiwa berat yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Padahal ranah dari kesehatan jiwa ini luas, tidak hanya yang sakit saja yang kita rawat, tapi termasuk yang sehat juga harus kita rawat ya. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa masih berfokus pada rumah sakit jiwa. Ya, padahal kasihan teman-teman di rumah sakit jiwa ini sampai nolak-nolak pasien kalau boleh ya. Jadi pasien yang mau masuk RSJ Menur, RSJ Lawang ini sudah antri di belakang. Ya. Nih. Kemudian yang ini saya garis bawahi ya, kurangnya keterlibatan keluarga, caregiver, dan lingkungan dalam penanganan atau perawatan pasien gangguan jiwa berat. Karena ketika keluarga tersebut tahu bahwa ada satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa berat, dia pasti akan cenderung menutupi karena malu punya pasien atau punya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berat. Nah, ini ketika dia belum terbuka pasti akan sangat sulit diberikan intervensi selanjutnya. Oke. Nah, ini ya kenyataannya banyak sekali hak-hak asasi manusia dari pasien gangguan jiwa berat saat ini masih dilanggar ya. Tidak dapat perawatan ya, kemudian ya dipasung, dipukuli ya, dibiarkan ya. Nah, ini gambaran yang banyak terjadi juga di Indonesia. Jadi ada pelayanan kesehatan jiwa yang mengatasnamakan untuk perawatan pasien gangguan jiwa yang ternyata di situ untuk perawatannya sangat tidak manusiawi ya, bahkan di lembaga pemerintah saya juga pernah menemukan ya, dengan ruangan yang sangat tidak memadai ya, satu kamar bisa sampai 10-20 pasien ya, dan sangat mengenaskan ya di situ untuk kebersihan dirinya ya. Mereka untuk pengobatannya pun juga belum maksimal ya. Nah, saat ini ada 3 kelompok kondisi masyarakat Indonesia yang menjadi ranah dari CMHN nanti ya.
ada kelompok sehat ya, resiko, dan kelompok yang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi nanti pelayanan kesehatan jiwa komunitas bukan hanya di rumah sakit ya. Jadi yang lebih banyak adalah kita terjun di masyarakat, di komunitas untuk mengatasi yang keluarga sehat jiwa ini, dia jangan sampai mengalami resiko. Yang sudah mengalami resiko, dia jangan sampai mengalami masalah gangguan jiwa berat. Dan yang sudah mengalami gangguan jiwa berat, ya paling tidak dia bisa produktif kembali. Ya. Nah, ini ya pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat nanti yang akan kita kembangkan adalah kolaborasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, ya tidak mungkin mengatasi semua masalah sendiri perawat. Tapi nanti tetap yang menjadi leader adalah seorang perawat jiwa komunitas, karena kita nanti yang menentukan targetnya seperti apa, kolaborasinya dengan siapa saja itu perawat ya. Jadi ada tim kesehatan, bisa dokter, bidan ya, dan farmasis ya, analis dan lain sebagainya. Kita ajak untuk berkolaborasi. Kemudian tidak kalah penting adalah tokoh masyarakat yang ada di desa atau komunitas yang mau kita aplikasikan CMN ya. Kemudian ada kader kesehatan jiwa ya khusus, kemudian ada keluarga dan kolaborasi tim ini yang nantinya akan merawat pasien bersama-sama untuk merawat pasien schizofren. Ya, mohon maaf ini bukan ODMK ya, tapi ODGJ. ODMK ini yang masalah kejiwaan, masalah resiko. Nah, di pelayanan kesehatan jiwa komunitas nanti kita akan mengenal ada 3 tingkat pencegahan. Ya, ini dari Kaplan ya, sama dengan konsepnya di keperawatan komunitas ya. Ada 3 pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di pencegahan primer, sasaran kita di sini adalah kelompok yang masih sehat. Ya, kelompok sehat. Jadi di sini targetnya adalah menurunkan angka kesakitan ya, mengubah faktor penyebab sebelum membahayakan. Jadi tindakannya biasanya lebih banyak yang ke arah promotif. Jadi penyuluhan kesehatan ya, mungkin pendampingan dan lain sebagainya. Ya. Ini mulai dari kelompok usia anak-anak ya, remaja, dewasa sampai usia lanjut yang akan kita berikan intervensi. Biasanya sebelum terjun itu kita pengkajian awal dulu, komunitas mapping dulu kira-kira mana yang kelompok sehat, mana kelompok yang resiko, mana yang kelompok sakit. Ya, baru kita bisa berikan intervensi. Oke. Pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ya, pencegahan sekunder ini targetnya adalah pada masyarakat yang sudah mengalami masalah resiko atau psikososial. Contohnya sudah mulai muncul gejala cemas, ya, depresi, kemudian gejala-gejala harga diri rendah yang situasional, ya, ketidakberdayaan, keputusasaan. Nah, ini masuk di kelompok ini. Ya. Nah, intervensinya biasanya lebih banyak ke preventif, ya, pencegahan. Biasanya ada screening, kemudian tindakan efektif yang cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini ya targetnya di kelompok yang mengalami resiko. Kemudian tingkat pencegahan ketiga adalah pencegahan tersier, ya. Fokusnya kalau pencegahan tersier ini pada kelompok yang sudah mengalami gangguan jiwa berat, ya. Fokusnya untuk peningkatan fungsi dan sosialisasi, jadi lebih banyak ke rehabilitasi dan kuratif, ya, pengobatan, ya. Targetnya yang sudah mengalami gangguan jiwa berat. Nah, ini ada 3 tingkat pencegahan ya tadi. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe dari target populasi nanti. Kita yang mau kita intervensi masyarakatnya ada 3 juga. Ada universal, selektif, dan indikasi. Nah, untuk yang universal ini adalah pada kelompok sehat tadi. Jadi intervensinya lebih banyak ke promotif. Kemudian yang selektif ya, ini pada kelompok yang mengalami resiko. Jadi intervensinya lebih banyak ke arah preventif ya. Kemudian yang indikasi, kelompok indikasi, target indikasi ini
kelompok yang dia sudah mengalami masalah gangguan jiwa berat, ya tindakannya lebih banyak ke arah rehabilitatif dan kuratif. Ya, ini ya untuk intervensi apa saja yang nanti kita berikan di CMHN ya, salah satunya pasti ada penyuluhan ya kesehatan, kemudian modifikasi lingkungan, dukungan sistem sosial dan pendekatan individual. Mungkin yang paling penting saya garis bawahi adalah di sini. Dukungan sistem sosial ini kita dituntut untuk pinter melakukan negosiasi atau kolaborasi dengan tim yang lain tadi yang mulai dari tokoh masyarakat ya, kemudian dokter ya, tim kesehatan yang lainnya, kemudian keluarga ya dan lain sebagainya. Bahkan bisa melibatkan kalau CMHN yang sudah advance bisa melibatkan dinas provinsi, dinas kesehatan kota, kabupaten ya, Babin Kamtipmasnya, kepolisian ya itu bisa kita libatkan. Nah, sekarang masuk di definisi CMHN ya. Apa sih? CMHN ini merupakan upaya atau usaha yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jiwa akibat konflik atau bencana yang saat ini mungkin bisa kita masukkan adalah di kampung tangguh yang banyak diaplikasikan ya untuk kampung tangguh menghadapi bencana pandemi COVID ini. Jadi bisa dimasukkan di situ. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa selama masa pandemi ini juga masuk di situ. Nah, ini ya pengembangan CMHN ini memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus melakukan kolaborasi dengan rumah sakit jiwa, dinas kesehatan, puskesmas, institusi pendidikan ya ini sangat penting. Bahkan dinas sosial ya itu juga biasanya kita libatkan. Nah, ada 3 sebenarnya tipe dari CMHN. Sebenarnya memang CMHN ini butuh pelatihan khusus ya, karena tidak mungkin kita belajar hanya 1 kali mata perkuliahan ya, 1 kali pertemuan langsung bisa. Karena CMHN ini ada modulnya dan ada aplikasinya harusnya. Ya. Ada 3 ya, intinya ada advance, intermediate, dan basic. Mungkin nanti yang mau kita pelajari ya untuk setara nurse generalis ya cukup di basic dulu. Ya. Apa bedanya antara basic, intermediate, dan advance? Kalau basic dia skupnya lebih kecil. Jadi di kelompok individu yang mengalami gangguan, keluarga, dan yang mengalami masalah gangguan. Kemudian intermediate setingkat lebih luas ya jangkauannya. Di sini ada individu dan keluarga. Grup ini bisa RT, RW ya, yang kita libatkan desa. Ya. Kemudian advance ini lebih besar lagi, jadi sudah komunitas besar. Misalnya kita sudah melibatkan dinas kesehatan kota, kabupaten, ya bahkan provinsi. Ada Babin Kamtipmasnya, kepolisian, TNI, ya itu bisa kita libatkan. Nah, pelayanan apa saja nanti yang diberikan oleh perawat CMHN ketika praktek di komunitas ya. Yang pertama pasti harus ada kunjungan rumah ya oleh perawat, oleh kader ya. Kemudian ada pendidikan kesehatan ya, pelayanan puskesmas yang khusus untuk jiwa. Kemudian TAK ini bisa kita lakukan di komunitas. Misalnya kita cari tempat di balai desa ya yang luas, yang kita bisa mengumpulkan pasien-pasien gangguan jiwa yang perlu untuk dilakukan TAK. Kemudian terapi rehabilitasi ini lebih ke okupasi, jadi menyiapkan pasien gangguan jiwa ini untuk kembali produktif kembali di masyarakat. Oke, sebenarnya awal pengembangan dari desa siaga sehat jiwa ini adalah dari desa siaga yang dikembangkan ya menjadi DSSJ. Jadi desa siaga sehat jiwa ini desa di mana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa secara mandiri. Ini saya garis bawahi. Jadi secara mandiri, tidak perlu tergantung dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, karakteristiknya untuk desa siaga ini ya. Nah, saya langsung ke desa siaga sehat jiwa. Nah, DSSJ ini minimal dia harus memiliki kader kesehatan jiwa khusus.
Karena yang saat ini kita temukan masih banyak kader-kader kesehatan itu yang merangkap. Karena memang mencari kader ini yang paling sulit ya, karena masyarakat saat ini itu orientasinya ketika kita ajak bekerja sama ini banyak yang mengorientasikan dengan uang. Padahal kalau kita menunjuk kader itu belum tentu dia dapat gaji dan lain sebagainya. Nah, makanya ini yang paling susah. Ketika individu tidak memiliki rasa atau keinginan untuk berbagi, untuk melayani, pasti akan susah ya. Tapi pasti ada jalannya, walaupun kita maksimalkan saja apa yang sudah ada di desa itu ya, ketika daripada kita sulit menambah kader ya. Jadi walaupun kadernya merangkap ya, kita bekali dengan ilmu yang benar, yang baik, yang tidak merepotkan mereka juga. Dan kemudian memiliki tokoh agama ya, pengobat tradisional, guru petugas keamanan, kemudian kantor di SSC ya, kalau ada biasanya di balai desa atau di poskesdes ya, itu bisa jadi. Kemudian survei keluarga, ada sistem rujukan ya, dana masyarakat secara mandiri, kemudian menerapkan perilaku sehat jiwa. Nah, tujuan umumnya ini secara umum ya untuk desa siaga. Kemudian, nah saya lanjutkan saja. Nah ini langsung ke langkah-langkah pembentukan di SSC ini. Nanti biasanya dilakukan ketika di komunitas, karena ada jiwa komunitas ya. Pertama, pemilihan desa dulu untuk di SSC. Kira-kira mana yang banyak masalah terkait kesehatan jiwa. Itu mungkin kita jadikan sebagai pilot project kita dulu. Kemudian sosialisasi dulu. Apa sih itu di SSC ke tokoh masyarakat melalui MMD. Kemudian MMD ini musyawarah masyarakat desa ya. Pemilihan calon kader ya, bisa jadi kepala desa atau perangkat-perangkat yang lain ya. Kemudian, nah ini idealnya satu kader untuk 20 KK, tapi saat ini memang agak susah kita mencari kader yang sesuai dengan ini, karena satu kader, karena kita sulit untuk mencari kader yang bisa memegang 30-50 KK ya. Kemudian setelah dapat kader, kita lakukan pelatihan, baru pelaksanaan ya. Nah, ini tugas dan fungsi dari perawat CMHN ya, yang nanti akan menjadi leader dari CMHN ini adalah yang pertama pasti melakukan perencanaan dulu, pelayanan keperawatan komunitasnya, kemudian pengorganisasian ya. Kita memilih kader ya, siapa tokoh masyarakatnya ya. Kemudian baru pengarahan pelayanan kesehatan jiwa di komunitas. Persyaratan kader secara teori nih ya, tapi ini sangat susah kita cari ya. Intinya ketika dia mau saja, itu gampang. Nanti kalau sudah mau, nanti kita latih, walaupun dia dengan kemampuan yang minimal ya, insya Allah kita bimbing akan bisa. Ya, dia mau saja sudah cukup ya. Kemudian ini peran kader ya, memang yang menjadi tonggak pertama di CMHN ini adalah kader, makanya kita harus benar-benar membekali kader dengan ilmu di CMHN apa saja yang bisa dilakukan, yang terutama untuk melakukan screening. Yang pertama, mendeteksi keluarga di DSCC ini apakah dia mengalami masalah sakit ya, resiko atau sehat. Kemudian menggerakkan keluarga yang sehat untuk penyuluhan, kemudian menggerakkan keluarga yang resiko juga, yang sakit juga diajari untuk merawat pasien gangguan jiwa. Kemudian menggerakkan pasien untuk TAK dan rehabilitasi. Ya, biasanya memang TAK rehabilitasi ini dilakukan di balai desa atau di tempat yang bisa ya, agak besar. Kemudian melakukan home visit ya, merujuk kasus ke perawat CMHN ketika kader tidak bisa mengatasi, kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, ini idealnya ya. Dalam satu puskesmas misalnya di situ ada satu ya perawat CMHN ya, dia harus mengampu 10 desa, minimal satu desa ada satu tokoh masyarakat yang kita pegang ya, dan satu tokoh masyarakat dia bisa memegang 100 KK. Nah, nanti dibagi lagi di
di bawah tokoh masyarakat ini ada kader yang mengampu atau yang mendapatkan pegangan misal ini secara teori ya, satu kader adalah 20 kakak. Walaupun secara praktisnya, secara aplikatifnya tidak bisa seperti sekian ya. Mungkin bisa lebih dari 30 sampai 50 kakak karena memang kesulitan untuk mencari kader. Nah, ini gambaran realnya ya untuk level perawatan dan intervensi. Ya, kalau di CMHN kenapa penting ya dilakukan? Karena semakin naik ya, semakin naik ini untuk biaya perawatannya akan semakin mahal. Padahal saat ini yang terjadi ya banyak kasus-kasus gangguan jiwa berat itu yang masih ada di sini. Jadi keperluan untuk pelayanannya ini masih banyak di komunitas daripada di tingkat tertinggi yaitu di rumah sakit jiwa. Ya. Dan ini menandakan dari 3 tipe dari CMHN tadi. Yang basic ya, mulai dari basic di bawah di komunitas kecil, intermediate bisa melibatkan ini ya, mulai dari misalnya dinas kesehatan kota ya sampai ke atas ya sampai RSC juga bisa kita libatkan. Nah, ini gambaran antara tahun 2005 sampai 2011 ya, belum tahu data saat ini ya, yang sudah mengaplikasikan CMHN. Saya kira saat ini sudah semakin banyak karena memang sangat gencar untuk dilakukan pelatihan CMHN dari dinas provinsi, terutama di Jawa Timur, mulai dari ujung perbatasan Jawa Tengah ya di Ngawi sampai ke Banyuwangi ini sudah banyak dikembangkan CMHN ya. Nah, ini di Aceh ya, karena memang yang paling banyak di Aceh ya, kemarin yang mengembangkan pertama, maka dia paling banyak datanya yang sudah melakukan CMHN. Ini di Bogor ya, ini tempat dari aplikasi dari spesialis UI ya, spesialis jiwa UI. Ya, banyak di sini, Jakarta juga, Kalimantan Barat, ini Kalimantan Timur ya. Jawa Timur saat ini sudah banyak ya, kan di kota Kediri pun di kabupaten sudah banyak dikembangkan ya. Ini referensinya mungkin bisa dibaca. Ada buku modul dari Prof. Budi Anakeliat, nanti silahkan dicari. Ada 3 ya, ada basic, intermediate, dan advance ya. Bukunya kalau nggak salah warna biru, kuning, sama merah ya. Ada 3 modul itu silahkan dicari. Di situ sudah sangat lengkap semuanya. Ya, nanti bisa dicari dan dibaca. Nah, ini evaluasi ya CMHN di Indonesia. Mungkin saat ini bisa naik ya. Bisa saya belum cek data yang terbaru ini di 2018 ya. Nah, ini masih ada 9,09% yang mengaplikasikan CMHN, padahal jumlah provinsinya sangat 33 ya. Nah, ini bisa tambah mungkin di Jawa Timur ya, Jawa Tengah juga sudah mulai, Jawa Barat sudah mulai. Nah, ini sedikit gambaran ya ketika saya dulu praktek aplikasi menerapkan CMHN di komunitas di Jombang ini ya. Ini ada satu pasien yang kita lakukan bebas pasung. Jadi pasien ini kita temukan kondisinya belum seperti ini. Ini sudah sangat bagus ya. Jadi ketika kita temukan ini dia masih nggak pakai baju sama sekali, BAB, BAK semuanya di tempat ini. Jadi dia usianya masih produktif, sekitar 40-an. Dia tinggal dengan bapak ibunya yang sudah lansia ya di depan rumah. Jadi ini di belakang rumahnya ibu bapaknya dikasih satu ruang ya yang dia tidak permanen ya di sini dindingnya. Kemudian di sini dia dirantai karena memang ketika ini dilepas orang tuanya sudah beberapa kali dipukul dan kaca rumahnya habis sampai dia bakar motor tetangganya. Makanya yang pertama menolak kita lepas pertama kali ini malah dari tetangganya, bukan dari keluarga, karena takut ketika pasien ini dilepas nanti bisa bakar, merusak lingkungan sekitarnya. Nah, ini setelah kita lakukan intervensi kurang lebih 1 minggu ya,
kita berikan injeksi karena dia memang oralnya, obat oral untuk minum oral ini sangat susah. Dia diberikan minum obat oral sama ibunya pergi, dia muntahkan, dia tidak mau minum. Akhirnya diinjeksi haloperidol selama kurang lebih 2 minggu ya, oleh perawat puskesmasnya ya. Kita lepas ini 1 jam ya. Selain di obat ya, kita juga memberikan terapi individu ya, SPTK ya. Ini kita temui pertama dia memang halusinasi yang sangat muncul. Ya, halusinasinya masih sangat kuat. Jadi kita berikan SP untuk halusinasi untuk pasien baik dan juga keluarga. Kita lepas 1 jam dia kondisinya seperti ini. Ya, dilepas ini ngapain? Jadi kita coba lepas dulu ya, ketika dia tenang, dia mau tenang, maka kita akan tingkatkan lama untuk melepas pasungnya. Jadi ketika kita melakukan bebas pasung ini tidak serta-merta dilepas ya, tapi tetap ada penyapihan pasung, pelepasan pasung. Jadi 1 jam dulu kita ajak dia keliling ke tetangganya ya, menyapa tetangganya. Nah, dari situlah tetangganya mau untuk menerima pasien untuk dilepas ya. Karena memang awalnya yang paling takut ini adalah tetangga ya. Nah, ini kita juga berikan latihan terapi aktivitas kelompok untuk tenaga puskesmas. Jadi ini yang tengah ini Bu Ani sebagai pemimpin ya, leadernya. Beliau ini adalah pemegang program jiwa di Jombang ya, di Bongkot, Puskesmas Bongkot ini. Nah, kita ajari, kita latih. Ini ada bidannya, ini ada kepala puskesmasnya juga untuk melakukan TFK. Ini kader, ini ada pasien ya, di selang-selingnya ini ada pasien. Ya. Kita latih untuk melakukan TFK supaya nanti ketika kita tinggal dia bisa tetap aktif ya. Sampai saat ini pun juga menjadi puskesmas rujukan untuk mengembangkan program kesehatan jiwa di Puskesmas Mongkot. Nah, ini salah satu kegiatannya ya. Jadi ketika karnaval 17-an ya, di sana pasien-pasien kita juga diikutkan ya. Nah, ini gambarnya, ini semua ex ODGJ ya. Jadi Pak, ini dulu pasien saya ya. Ini juga ODGJ, ini ex ODGJ yang dipasung ya. Kondisinya saat ini sudah jauh lebih bagus dan lebih produktif daripada kalau kita bandingkan memang ketika kita merawat pasien gangguan jiwa yang di rumah sakit dengan yang di komunitas, perkembangannya akan lebih signifikan ketika kita rawat di komunitas. Kenapa? Karena memang ketika di rumah sakit yang kita rawat hanya pasiennya, tapi kalau di komunitas yang kita rawat bukan hanya pasien, tapi bisa jadi keluarga, kemudian lingkungannya, bagaimana menerima pasiennya untuk aktif kembali di masyarakat. Nah, ini semua pasien ya. ODGJ ini Bu Ani, ini kepala puskesmasnya ketika diikutkan di acara 17 Agustus ya, di tahun berapa ini ya, saya lupa. Nah, ternyata pasien ini ketika diajak acara Agustusan ini dia aman-aman saja. Takutnya awal Bu Ani ini cerita ya, takut nanti ketika setengah jalan pasien ini ngamuk tiba-tiba. Ternyata tidak. Mulai dari start sampai finish, alhamdulillah semua pasien-pasien ini aman ya. Nah, ini gambaran untuk terapi rehabilitasi ya, untuk okupasi diajari buat keset ini ya. Kemarin kita ajari juga buat tas. Terakhir itu saya ketemu Mbak Ani diajari untuk membuat telur asin yang bisa menjadi masukan juga ke puskesmasnya. Ya, ini pasien-pasien semua ya, pasien ODGJ yang diajari untuk menjahit keset. Nah, ini juga acara Agustusan. Nah, ini pasien saya dulu ya. Sekarang sudah sangat sehat. Saya terakhir ketemu kemarin ya, bulan kemarin saya kunjungan ke Puskesmas Mongkot dari Dinkes Kota ini ingin melakukan studi banding ya di Puskesmas ini untuk menerapkan CMHN. Saya ketemu Mbak Lili ini ya. Ini pasien saya dulu, ya kondisinya sudah sangat jauh lebih bagus. Ya, dia dulu awalnya saya temukan ISOS ya, tidak mau sama sekali keluar rumah. Setelah dirawat kurang lebih 2 minggu, nah sampai saat ini dia masih aktif dan produktif. Nah, ini sudah sama, ini kadernya ya.
wajahnya ini kalau kita lihat ya jalan bareng ini mereka sudah sama, tidak ada perbedaan. Karena indikator yang paling mudah ketika kita melihat pasien saya sudah sembuh atau belum ya, ini ketika kita ajak jalan bareng antara kita dengan pasien ini tidak ada bedanya. Dari raut muka, wajahnya ya ini sudah sama ya. Nah, ini salah satu kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa. Ini saya ikut tahun 2000 apa ya 18 atau 17 ya di Madiun. Jadi di sini di Jambore Kesehatan Jiwa ini kita camping, kita kemah ya, ada pasien, XODGJ, ada perawat puskesmas, ada institusi pendidikan, dinas kesehatan, semuanya berkumpul di situ. Jadi ini juga bisa menjadi ajang untuk supaya pasien ini dia tampil, berani tampil di depan orang banyak dan dia merasa sudah diterima dan sembuh. Ini pasien yang nyanyi di depan ini ya, pasien semua yang kita aktif. Ini juga pasien yang nyanyi ini masih muda sekali ya, dia dulu, ini dari Lamongan kalau tidak salah ya. Pasien ini juga pernah dipasung kurang lebih 12 tahun di rumahnya. Dan ketika ketemu, wah luar biasa ini perkembangannya saat Jambore tahun 2017 ini ya. Dia sudah aktif kembali menjadi penyanyi band ya, dulu dia sering nyanyi. Nah, oke selesai ya, intinya tetap jaga kesehatan jiwa kita, jangan sampai kita masuk di angka prediksi WHO tadi ya, dengan cara yang pertama sehat jiwa itu dengan menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri, diri sendiri. Ini yang paling penting. Karena saya yakin Tuhan menciptakan kita ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kemudian perasaan senang dan bahagia ya, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan terakhir ini ya dikatakan sehat jiwa ketika kita bisa aktif menyumbangkan tenaga dan pikiran kita, kepedulian kita di lingkungan masyarakat ya. Mungkin itu ya untuk materi hari ini ya, tetap semangat untuk kuliah online-nya. Saya kira